warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padladai dari kelas 2C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, melalui video ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Video ini merupakan syarat ujian saya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Randa Asni Ilham, SPD, MSI. Sebelumnya, menurut saya, ilmu psikologi sangat penting bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu saja, karena manusia tidak hanya memiliki fisik, tetapi juga psikis yang berhubungan langsung dengan jiwa manusia. Dengan adanya ilmu psikologi, kita sebagai manusia bisa mengetahui dan mengendalikan segala emosi, perasaan, dan hal-hal yang menyangkut dengan kejiwaan manusia. Dalam dunia pendidikan pun terdapat ilmu psikologi yang disebut sebagai psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan jelas sangat bermanfaat bagi guru, pelajar sebagai calon guru, dan para murid-murid yang semua itu memberi manfaat dalam ranah pendidikan. Adapun manfaat dari psikologi pendidikan dalam menunjang proses pendidikan. Yang pertama, untuk membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional, sehingga ketika seorang guru telah mengetahui seperti apa karakter dari masing-masing siswanya, dapat dengan mudah menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakter dari para siswanya tersebut. Nah, selain itu, dapat memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, melatih siswa untuk berkarakter yang baik, membantu guru dalam menentukan tujuan belajar, serta mengatur kondisi belajar yang efektif sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Salah satu teori belajar yang saya ambil yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Winkel. Nah, di mana ia mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alasannya karena hal ini jelas sama dengan suatu pembelajaran di sekolah yang memiliki proses mulai dari menggali suatu ilmu, kemudian hal-hal tersebut dapat membuat wawasan kita sebagai pelajar bertambah. Sehingga dari wawasan-wawasan tersebut terciptalah pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan terkait perilaku yang baik untuk diterapkan, yang disebut sebagai pengetahuan sikap. Pada pembelajaran di sekolah, kita diajarkan dengan berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan teori yang dapat memperluas wawasan, pengetahuan dengan praktik yang dapat menciptakan keterampilan, serta pengetahuan terkait mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang pantas untuk dilakukan, dan sebaliknya. Hal itu merupakan bagian dari pengetahuan yang membentuk karakter atau sikap. Tidak semua orang memiliki karakter atau segala hal yang sama, termasuk siswa yang memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Hal ini tentu melibatkan peran seorang guru dalam menghadapi kondisi tersebut. Sebagai seorang guru, cara yang dapat kita lakukan tentu saja mengajarkan para murid-murid sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dengan melakukan pendekatan terhadap seluruh murid-muridnya tanpa adanya perbedaan atau pilih-memilih. Seorang guru harus mengajarkan dengan sama rata kepada para murid-muridnya. Artinya, guru harus menerapkan pembelajaran multimodal, media, atau bahkan multimetode. Hal ini agar setiap siswa yang memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda mendapat giliran dalam belajar sesuai dengan kemampuan dan penangkapan mereka. Guru harus bisa mengombinasikan berbagai model atau media yang ia gunakan tersebut. Misalnya, menggabungkan metode pembelajaran visual, auditori, kinestis, dan lain sebagainya. Agar murid yang memiliki gaya belajar visual mudah menerima materi. Begitupun hal yang sama dapat dirasakan oleh murid dengan gaya belajar auditori dan kinestis. Selain itu, guru harus memberi dorongan dan semangat belajar kepada seluruh murid, menanyakan kembali materi yang belum dipahami oleh para murid, memberikan kesempatan atau waktu yang cukup kepada para murid untuk menerima dan menyerap materi pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran tentunya terdapat beberapa hambatan-hambatan. Salah satunya adalah motivasi belajar siswa. Begitupun yang dirasakan dalam sekolah dasar. Motivasi belajar siswa yang rendah berakibat dari beberapa macam. Yang pertama, siswa memiliki kecemasan yang tinggi dalam belajar karena tegang saat di kelas atau gugup apabila ditanya oleh guru. Yang kedua, siswa tidak menyukai mata pelajaran yang mereka anggap sulit. Misalnya, mata pelajaran matematika. Karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang sulit, maka dapat menurunnya rasa suka siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, siswa tidak menyukai pengajaran guru. Yang keempat, siswa tidak merasa nyaman dengan lingkungan sekolah, entah karena hubungannya dengan teman-temannya atau interaksinya dengan guru. Yang kelima, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Sebagai seorang guru, cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut yang pertama, memberi dorongan dan semangat kepada para siswa melalui pengalaman-pengalaman menarik yang diciptakan agar siswa tersebut memiliki kesan pada pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan materi sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan siswa, serta menggunakan metode yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar serta lingkungan sekolah yang nyaman bagi siswa. Misalnya, dengan cara guru berinteraksi dengan siswa yang baik, keindahan ruang kelas, serta mengajarkan siswa untuk saling berteman satu sama lain tanpa adanya pilih teman. Dan yang terakhir, sebagai seorang guru, apabila terdapat siswa yang kurang memiliki perhatian di rumah dari orang tuanya, maka yang dapat dilakukan oleh guru tersebut adalah melakukan pendekatan dengan para siswa atau murid-muridnya, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap seluruh muridnya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga materi yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.